Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Abu Thalib ingin berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad kecil berusia 12 tahun. Masih terlalu kecil untuk diajak berdagang. Oleh karena itu, Abu Thalib memutuskan untuk berangkat sendiri tanpa Muhammad. Tapi Abu Thalib merasa sangat berat hati untuk berjauhan dan meninggalkan Muhammad kecil. Dari Muhammad kecil hingga dewasa, beliau sering sekali menemani pamannya untuk berdagang. Rombongan Quraisy telah siap untuk berangkat, namun Abu Thalib masih mondar-mandir, ragu terhadap putusan yang telah beliau ambil. Abu Thalib pun duduk sambil melihat Muhammad kecil. Tanpa diduga, Muhammad kecil datang menghampiri Abu Thalib serta duduk di pangkuannya. Abu Thalib merasa terharu dan akhirnya dia berkata, "Wallah, aku tidak akan meninggalkanmu dan kamu harus selalu berdampingan denganku untuk selama-lamanya." Nabi Muhammad kecil pun merasa sangat gembira dan langsung bergegas ke biliknya untuk berkemas dan menata pembekalan yang dibutuhkan nanti. Setelah itu beliau menunggangi kendaraan dan duduk di belakang paman tercintanya. Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil dan juga rombongan Quraisy lainnya segera berangkat ke negeri Syam. Ini merupakan momen pertama kalinya Nabi Muhammad berkelana di gurun pasir. Hari demi hari telah terlewati, tempat demi tempat dilalui, kota Syam sudah di depan mata. Tetapi rombongan ingin berhenti untuk melepaskan lelah dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba seorang rahib keluar dari peristirahatannya. Sebelumnya, setiap kali Abu Thalib dan rombongannya melewati persinggahan, dia tidak pernah keluar. Rahib mendatangi rombongan Quraisy, Abu Thalib dan juga Muhammad kecil. Tiba-tiba ia mengambil tangan Nabi Muhammad kecil dan mengatakan, "Inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta," ujar sang rahib. Para pemuka Quraisy mengatakan, "Apa yang Anda ketahui tentang anak ini?" Rahib itu pun mengatakan, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan juga naik menuju padang bukit, tidak ada satupun dari bebatuan dan juga pohon-pohon melainkan bersujud kepadanya, dan mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dialah nabi yang lama dinanti," papar sang rahib. "Apa arti semua itu?" tanya orang Quraisy yang ada di dalam pendapat sang rahib. "Sesungguhnya aku dapat mengetahui melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan di pundaknya yang mirip dengan buah apel," ujar sang rahib. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad beserta rombongan Quraisy yang lain dijamu oleh sang rahib. Telah disiapkan berbagai macam hidangan makanan dan juga minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus selama perjalanan. Para rombongan Quraisy pun tak menyia-nyiakan jamuan makan yang diberikan oleh sang rahib. Bahkan sang rahib pun juga membuatkan makanan buat pembekalan para rombongan untuk dimakan selama perjalanan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun dipanggil untuk menemui si rahib. Saat itu pula, ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba saja awan menaungi beliau. Rahib itu pun semakin yakin dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang lebih mencengangkan lagi, ketika Nabi Muhammad berjalan, selain dinaungi awan, pohon yang sebelumnya menaungi orang-orang Quraisy itu di tempat duduknya, tiba-tiba saja pohon itu beralih menaungi Nabi Muhammad. Semua orang dibuat takjub dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal mereka belum pernah sekalipun melihat kejadian aneh seperti itu. Lihatlah, naungan pohon itu pindah kepada Nabi Muhammad SAW. "Bukannya itu sebuah mukjizat dan bukan sihir?" kata rahib sambil mengucapkan salam perpisahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki banyak mukjizat untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada umatnya. Selain mampu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, beliau juga memiliki mukjizat yang lain. Salah satunya adalah awan yang bergerak mengikuti Rasulullah dan melindungi beliau serta dalam kisah di atas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.